Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mira Hayati Syari dari kelas 7B PMA. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan ilmu. Yang pertama, kita membahas landasan teori filsafat ilmu. Nah, dari filsafat ilmu ini tidak lepas dari sejarah perkembangan ilmu. Landasan utama adalah filsafat yang terdiri atas ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, dari epistemologi yaitu ilmu tidak hanya berbicara tentang hakikat pengetahuan itu sendiri, tetapi juga mempersoalkan tentang bagaimana atau epistemologis pengetahuan tersebut dapat diproses menjadi sebuah pengetahuan yang benar-benar memiliki nilai guna atau aksiologis untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pada dasarnya bersifat dinamis. Selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu filsafat. Nah, pada sejarah perkembangan ilmu filsafat ini dibagi menjadi 6 zaman. Yang pertama ada pra-Yunani kuno, yang kedua ada zaman Yunani, yang ketiga ada zaman pertengahan, yang keempat ada zaman Renaissance, yang kelima ada zaman modern, dan yang keenam ada zaman kontemporer. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu zaman pra-Yunani kuno. Nah, pada zaman ini masyarakat itu masih mempercayai hal-hal mistis dan aktivitas dewa-dewa. Nah, jadi zaman ini menurut Mustansyir dan Munir memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Nah, maksud dari pengalaman adalah mereka selalu mendapatkan pengetahuan dari kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang sudah mereka alami sebelumnya. Terus yang kedua, pengetahuan diterima sebagai fakta dengan sikap selalu menghubungkan dengan kekuatan magis atau magis. Nah, maksud di sini sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu zaman pra-Yunani kuno ini masih mempercayai hal yang berkaitan dengan dewa-dewa. Jadi apapun yang mereka rasakan atau kegiatan apapun yang mereka lakukan itu selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis maupun aktivitas dewa-dewa. Yang ketiga, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia di tingkat abstraksi. Nah, jadi pada masa zaman pra-Yunani kuno ini masyarakat sudah mulai berpikir abstrak, tetapi memang pemikirannya itu masih berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Yang keempat ada kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Nah, ini kembali lagi ke nomor 1 ya, kemampuan meramalkan. Jadi meramalkan itu kan tentang masa depan. Nah, tentang masa depan mereka itu selalu dikaitkan dengan masa lalu mereka. Selanjutnya zaman Yunani. Nah, pada zaman ini memperoleh ilmu pengetahuan ditunjukkan dengan sikap senang menyelidiki suatu secara kritis dan tidak menerima suatu fakta begitu saja. Pada zaman ini muncul banyak ilmuwan yang terkemuka antara lain. Nah, jadi pada zaman Yunani ini zaman sebelumnya itu kan masih mempercayai hal-hal mistis. Nah, pada zaman ini mulai bermunculan tuh filsuf-filsuf. Salah satunya adalah Pythagoras. Nah, Pythagoras ini dikenal sebagai ilmuwan matematika yang lahir di Samos, yaitu daerah Loni. Ialah bapak bilangan yang dikenal dengan jumlah teorema kuadrat dari kaki-kakinya. Pythagoras yang menyatakan kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku. Nah, di sini juga ada
yang sudah kita kenal yaitu Plato. Nah, Plato merupakan filsuf yang dulunya itu guru dari seorang Aristoteles. Plato merupakan murid dari Socrates. Nah, di sini ada Socrates, ada Plato, dan ada Aristoteles, yaitu guru dari Aristoteles. Menurut Plato, dunia fana ini tidak lain hanyalah refleksi atau bayangan dari dunia ideal. Nah, kalau menurut Aristoteles, ilmuwan Yunani yang berkontribusi dalam bidang metafisika, fisika, etika, politik, dan ilmu kedokteran, kontribusinya yang paling dikenal adalah logika dan teologi atau metafisika. Selanjutnya yaitu zaman pertengahan. Nah, pada zaman ini dikenal dengan zaman Middle Age, ditandai dengan munculnya teolog di bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Awal kejayaan Islam, disinilah muncul ilmuwan-ilmuwan Islam, yaitu ada Al-Khawarizmi, penemu Al-Jabar, Ibnu Sina, Al-Battani, dan masih banyak lainnya. Nah, jadi pada zaman pertengahan ini mulai bermunculan agama-agama dan ditandai dengan munculnya dan berkaitan dengan aktivitas keagamaan karena sudah bermunculan agama-agama, yaitu salah satunya kejayaan agama Islam. Maka dari itu banyak filsuf-filsuf yang berasal dari agama Islam, yaitu Al-Khawarizmi, yaitu penemu Al-Jabar, Ibnu Sina, Al-Battani, dan masih banyak lainnya. Pada abad pertengahan dibagi menjadi dua periode. Yang pertama patristik, yaitu berasal dari kata patres yang artinya bapak-bapak gereja. Mereka adalah ahli agama Kristen pada permulaan agama Kristen. Yang kedua ada periode skolastik, yaitu metode pengajaran untuk melakukan penalaran dengan pertukaran argumen, tesis, antitesis, dan memperoleh kesimpulan berupa sintesis. Dibagi menjadi periode skolastik Islam dan periode skolastik Kristen. Selanjutnya ada zaman Renaissance. Pada zaman ini ditandai dengan kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari norma-norma agama. Renaissance era sejarah dengan penuh kemajuan yang bercirikan humanis, individualis, sekulerisme, empirisme, dan rasionalisme. Nah, Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Zaman yang menyaksikan dilancarkannya tantangan gerakan reformasi terhadap keesaan dan supremasi Gereja Katolik Roma. Bersamaan dengan berkembangnya humanisme, zaman ini juga merupakan penyempurnaan kesenian, keahlian, dan ilmu yang diwujudkan dalam diri jenius serba bisa. Nah, jadi pada zaman Renaissance ini lebih banyak hal yang dikembangkan kembali. Nah, ada 3 contoh yang dapat membuktikan pernyataan ini. Yang pertama, mesin menghasilkan kemenangan dan perang modern. Yang kedua, kompas memungkinkan manusia mengarungi lautan. Yang ketiga, percetakan yang mempercepat penyebaran ilmu. Ini merupakan teori dari Kopernikus. Ini melahirkan revolusi pemikiran tentang alam semesta, terutama astronomi. Bacon adalah pemikir yang seolah-olah meloncat keluar dari zamannya dengan melihat perintis filsafat ilmu. Ungkapan Bacon yang terkenal adalah knowledge in power, yaitu pengetahuan adalah kekuasaan. Nah, yang tadi saya sebutkan itu merupakan 3 contoh yang dapat membuktikan pernyataan yang sudah diutarakan oleh Bacon.
Selanjutnya adalah zaman modern. Nah, zaman modern ini ditandai dengan berbagai temuan di bidang ilmiah dan masih terdapat kaitannya dengan perkembangan zaman Renaissance. Pada masa ini dikenal ilmuwan seperti René Descartes, yaitu tokoh filsafat modern yang dikenal sebagai seorang ahli ilmu pasti, yaitu penemuan bidang koordinat atas dua garis lurus secara horizontal dan vertikal, atau yang biasa kita kenal itu dengan grafik yang ada X dan Y-nya. Nah, itu merupakan vertikal dan horizontal. Kemudian ilmu lainnya seperti Isaac Newton, penemu gaya gravitasi. Selanjutnya ada zaman kontemporer, zaman yang bermula pada abad 20 Masehi dan berlangsung sampai sekarang. Dimulai dari ilmuwan fisikawan yang banyak dibicarakan, yang paling terkenal adalah Albert Einstein tentang teori relativitas, mekanika kuantum, mekanisme statistik. Selain ilmu kimia, fisika, teknologi, dan informasi juga berkembang sangat pesat dengan temuannya televisi, radio, komputer, pesawat terbang, rekayasa pertanian, dan DNA dan robotika. Nah, jadi pada zaman kontemporer ini yang paling menonjol filsufnya yaitu Albert Einstein, karena dia banyak menemukan sampai sekarang yang kita miliki, seperti televisi, ada radio, ada komputer, bahkan pesawat terbang dan robotika. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.